Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepadanya atas segala nikmatnya. Pada kesempatan malam hari ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita dari kisah-kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan perkara ghaibiyah, yaitu yang berkenaan dengan kisah-kisah hari kiamat. Kita masih melanjutkan urutan di dalam buku ini, yaitu yang ke-9. Kisah yang ke-9 kata beliau, Al-Qissatu Tasi'ah, Suqul Jannah. Ini hadis yang akan menjelaskan tentang adanya pasar di surga, bahwa di surga nanti akan ada pasar dari pasar surga yang dikunjungi oleh penduduk surga, oleh ahlul jannah. Hal ini menunjukkan bahwa kecondongan manusia kepada pasar ataupun bentuk penamaan-penamaan yang lainnya, yang kalau sekarang ini lebih kekinian lah, itu disebut dengan mall, ya, tempat berjual beli sambil jalan-jalan. Kemudian kesenangan manusia itu kita dapati karena di sana terdapat pajangan barang-barang yang disukai oleh manusia yang dijual sehingga orang pun membutuhkannya, ya, datang ke sana untuk membelinya. Baik. Nah, sampai di surga Allah Subhanahu wa ta'ala juga menyiapkan adanya pasar-pasar nanti di sana. Tapi yang jelas bahwa segala bentuk penamaan, kesamaan nama tidak sama hakikatnya sebagaimana apa yang ada di dunia, dan itu nanti akan kita sebutkan beberapa faedah-faedahnya di dalam pembahasan ini. Nah, kata beliau di sini sebagai pendahuluan ataupun pengantar, fi hadzal hadis yukhbiruna Rasul sallallahu alaihi wasallam an launin min alwani na'imi ahli jannah. Dalam hadis yang akan kita bahas ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menceritakan, menyampaikan kepada kita bagaimana warna-warni kenikmatan, serba-serbi kenikmatan dari penghuni surga. Ya, dalam hadis ini nanti akan kita dapati informasi dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tentang warna-warni kenikmatan, serba-serbi kenikmatan yang akan didapati oleh ahlul jannah. Alladhi yaqsiduhu ar-rijalu minhum fi kulli usbu'in marrah fayarji'una ila ahlihim wa qad izdadu husnan wa jamalan. Demikian juga kaum pria yang mereka biasanya setiap harinya sering keluar rumah, dan sebagian besarnya mereka itu berdagang. Semasa di dunia, sebagian besar kaum laki-laki, para bapak atau para ayah umumnya itu berdagang. Apakah itu perdagangan berjual beli barang-barang, ya, ataukah mereka berjual beli dalam artian jual beli jasa. Baik. Nah, ini kata beliau yang akan diadakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nanti di
di surganya dalam sepekan ada 1 kali pasar minggu, kita bilang sering ya, pasar minggu ya, pasar pekan. Dalam sepekan itu ada 1 pasar. Nah, ternyata di jannah pun nanti akan diadakan seperti itu, sehingga kaum laki-laki yang kembali dari pasar lalu mereka kembali kepada keluarganya yang ada di surga, setelah itu akan bertambahlah kebaikan mereka, bertambah ketampanan mereka, ya, dan bertambah pula penampilan mereka. Beda halnya di pasar-pasar dunia. Setelah kita pulang dari mengunjungi pasar di dunia, maka berubahlah aroma badan kita, ya, berubah juga raut wajah kita, dan banyak terjadi perubahan. Tidak seperti pasar di surga. Pulang dari pasar justru bertambah ganteng, pulang dari pasar bertambah tampan, bertambah elok penampilannya. Kita bacakan hadisnya. An Anas bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, inna fil jannati lasuqa, inna fil jannati lasuqan, sungguh kata beliau sallallahu alaihi wasallam, nanti di jannah, di surga itu ada pasar. Nanti di surga terdapat pasar. Ya'tunaha kulla jumu'atin, mereka mendatangi pasar itu setiap Jumat, maksudnya hitungan sepekan. Dalam beberapa hadis juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sering menyebutkan kata Jumat, maksudnya hitungan sepekan, ya, hitungan sepekan. Jum'ah ila Jum'ah, misalnya 1 pekan kepada pekan berikutnya, ya, shalawatul khams, Ramadan ila Ramadan, maksudnya hitungan 1 tahun, 1 pekan, 1 bulan, dan seterusnya. Baik. Nah, mereka akan mendatangi pasar itu setiap Jumat. Artinya sepekan sekali, yaitu pada hari Jumatnya. Nah, nanti di sana juga ada hari-hari. Di sana juga ada hari-hari sebagaimana di dunia. Cuma untuk menentukan selesainya 1 hari lalu berpindah kepada hari berikutnya, itu ada pembahasan yang lainnya. Ya, dan ada kaifiat tersendiri nanti yang sebagian sudah diceritakan dan mungkin sebagian besarnya ya belum, sebagai rahasia, ya, dan sebagai simpanan janji Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang beriman. Lalu apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam? Fatahubbu rihus syamali fatahsu fi wujuhihim wa thiyabihim. Lalu ketika mereka mengunjungi pasar itu setiap Jumat, maka akan ada angin, ya, angin utara, angin syamal. Yang dikenal angin utara ini di masa dahulu, di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, angin dari syamal, angin utara ini lebih sejuk. Ya, dia akan membawa hawa yang sejuk. Dinginnya itu tidak membuat menggigil ataupun tidak membawa hawa panas, sejuk. Ya, dia membawa kesejukan. Itu maksudnya di sini rihus syamal. Fatahsu fi wujuhihim, yang mana angin tersebut yang berhembus tadi akan menerpa wajah-wajah mereka serta pakaian mereka. Mungkin kalau sebagian kita pernah melihat sebuah tayangan yang menunjukkan betapa segarnya orang tersebut diterpa oleh angin sambil disuting, lalu pakaiannya sedikit berkibar-kibar, kan gitu ya, bukan terkipai-kipai, ya, berkibar-kibar. Itu kan menunjukkan keindahan dan, ya, kesejukan, sehingga orang yang menyaksikannya merasakan, wah, sejuknya angin yang menerpa tubuhnya, yang menerpa wajahnya dan pakaiannya. Nah, seperti itulah, ya, perumpamannya. Tapi jelas nanti di sana lebih nikmat lagi. Nah, angin tersebut akan menerpa wajah-wajah ahlul jannah tadi, orang-orang yang mendatangi pasar tadi, lalu menerpa pakaian-pakaian mereka, yang dengan sebab itu kata beliau fayazdadu husnan wa jamalan, sehingga dengan angin yang menerpa wajah dan pakaian mereka, ya,
bertambah baguslah penampilan mereka dan bertambah indah. Apakah itu wajah mereka itu yang dimaksud yang diterpa oleh angin tadi, sehingga wajah mereka bertambah tampan, itu maksudnya. Dan pakaian yang mereka kenakan itu tidak kusut, tidak lusuh, disebabkan kesibukan mereka di pasar-pasar biasanya kan akan mengakibatkan pakaian itu akan lusuh, kemudian berubah aromanya karena terkena sinar matahari atau terkena uap yang lain, namanya juga pasar. Berbagai macam aroma berkumpul di sana. Ada yang jual makanan masak, ada jual makanan mentah, ya, ada jual ikan, ada mungkin yang bahan-bahan makanan yang dia hampir seperti busuk baunya. Jadi macam-macam. Itu kalau pasar di dunia, tapi berbeda nanti pasar di surga Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mendatangi pasar surga setiap hari Jumat, lalu dikirim oleh Allah taala tadi rihus syamal, angin dari utara yang menerpa wajah mereka sehingga wajah mereka pun bertambah indah, wajah mereka pun bertambah jamal, jadi tambah jamil mereka, tambah ganteng, penampilan mereka, pakaian mereka pun bertambah indah. Ya, inilah keutamaan penduduk surga. Ya, setiap hari atau setiap pekan mereka akan mendapatkan tambahan kenikmatan berupa ketampanan, tambahan kenikmatan berupa keindahan dan keelokan pada wajah dan pakaian mereka. Baik. Lalu setelah itu kata beliau, fayarji'una ila ahlihim, mereka pun akan kembali setelah itu kepada keluarga mereka. Seraya mereka berkata, ya, wa qad izdadu husnan wa jamalan, fayarji'una ila ahlihim wa qad izdadu husnan wa jamalan, fayaqulu, mereka kembali kepada keluarga mereka dalam kondisi keelokan mereka, keindahan dan ketampanan mereka itu sudah bertambah dari sebelumnya. Sebelum mereka datang ke pasar itu, ya, tidak setampan setelah mereka kembali dari pasar. Jadi sudah berubah dikit. Anda tahu gimana kadar penambahannya? Ya, manusia saja kadang kita dapati di dunia, ada saja yang kita dapati orang-orang memberikan komentar, oh masya Allah si fulan itu bertambah ganteng ya, nah, begitu ya, si fulan itu bertambah maco ya, kan begitu, ya, bertambah gagah ya, nah, seperti itu di dunia. Apalagi di surga nanti itu lebih mudah, dan itulah keutamaan yang Allah Taala tambahkan setiap pekannya untuk ahli jannah, ya, terutama dari kalangan rijal ataupun kaum laki-laki. Taib. Sehingga fayaqulu lahum ahluhum, keluarga mereka di surga nanti akan memberikan komentar, ya, kepada suaminya ataupun kepada kaum laki-laki tadi yang baru pulang dari pasar. Apa kata mereka? Wallahi laqad izdattum ba'dana husnan wa jamalan. Kata keluarga-keluarga mereka setelah mereka kembali dari pasar, mereka akan mengatakan, demi Allah, ya, demi Allah, kalian setelah pulang dari pasar bertambah bagus, bertambah indah, bertambah tampan, bertambah elok setelah, ya, pulang dari pasar, itu maksudnya. Nah, itu ucapan mereka. Fayaquluna, kemudian mereka pun memberikan balasan lagi yang dari pasar tadi, kaum laki-lakinya. Ya, wa antum wallahi laqad izdattum ba'dana husnan wa jamalan. Demi Allah, kalian juga sepeninggal kami, kalian juga bertambah kebagusannya, keindahannya, ya, kecantikannya dan keelokannya. Jadi sama-sama. Tidak hanya, ya, kaum laki-laki yang berangkat ke pasar saja, tapi ternyata keluarga yang mereka tinggalkan juga setelah mereka kembali, ternyata Allah Ta'ala tambahi ketampanan, Allah Ta'ala tambahi kecantikannya, keelokannya, kebagusannya dan keindahannya. Baik, ini dia hadisnya, berjemaah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita lihat sini takhrij hadisnya. Hadis ini diriwayatkan di dalam Sahih Muslim, di dalam Kitabul Jannah, bab Suqul Jannah, di nomor 2833. Ada beberapa kosakata yang lebih dijelaskan oleh beliau di sini tentang suq al-jannati, suqul jannah.
Apa yang dimaksud suqul jannah di sini? Kata beliau, yukarrimullahu ahlal jannah bi ayyuqima lahum fi kulli usbu'in suqan. Allahu a'lamu bima yu'radu fiha min khairatin wa hadha lawnun min na'imin yukarrimu bihi ahlal jannati. Allah memuliakan para penghuni surga dengan menyelenggarakan adanya hari pasar pada setiap pekan atau setiap minggu untuk mereka. Allahu a'lam bagaimana bentuk pasarnya, bentuk pajangan-pajangan dagangannya dari berbagai macam hal yang baik-baik. Ini adalah salah satu warna-warni kenikmatan yang dengannya para penghuni surga itu dimuliakan. Jadi kita tidak mengetahui bagaimana nanti bentuk pajangannya, sebagaimana pasar-pasar di dunia. Ya kita dapati ada istilah lapak-lapakan begitu ya, ada kios-kios, ada lapaknya, ada standnya, bahasa kerennya lagi kan begitu, atau ya semisal itu. Ada kaplingan-kaplingan untuk ya menawarkan ataupun memamerkan dan memperlihatkan, ya menawarkan, memperlihatkan barang dagangan masing-masing. Adapun nanti di surga bagaimana bentuknya, Allah Subhanahu wa taala yang menyusunnya, pastinya indah, begitu. Pastinya lebih indah dan tidak mungkin sama dengan pasar yang ada di dunia. Kemudian ada kata ya kulla jumu'atin. Apa maksudnya kulla jumu'atin? Kata beliau dengan kata lain, pasar ini diselenggarakan dalam satu hari, ya setiap dalam sepekan. Artinya satu kali aja dalam sepekan. Demikian juga Allah a'lam dengan cara yang sesuai dengan hari-hari di dalam surga. Ya, sesuai dengan hari-hari di dalam surga. Apakah masih 24 jam dalam sehari? Allahu a'lam. Kita tidak mengetahuinya. Ya. Intinya untuk postur tubuh saja, postur tubuh manusia yang ada di jannah nanti itu dikembalikan seperti manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Ta'ala. Ini seperti Adam pertama kali diciptakan oleh Allah. Maka seperti itulah nanti postur badan penduduk surga. Ya, seukuran 60 hasta situna zira'an. Ya, seperti Allah Ta'ala menciptakan Adam pertama kali. Nah seperti itu semua nanti postur tubuh penduduk surga. Intinya besar. Ya. Kemudian semakin lama semakin mengecil. Dari masa Adam sampai kita saat ini, ya kita berapa hasta paling kita ini? Ya. Kita paling berapa hasta? Satu hasta, satu ziro, ya, satu ziro itu satu ini, itu hasta. Ya. Sekitar setengah meter. Kalau kita 2 hasta aja kayaknya yang tinggi kita. Ya 1 meter potong, ya 1,5 meter, 3 hasta mungkin. Taib. Nah itu ya, itu masuk bulan Jumat. Kemudian syamal, yaitu angin yang berhembus dari arah utara. Menurut orang Arab itu adalah angin pembawa hujan, jadi dingin dia, datang kepada mereka dari arah negeri Syam. Jadi dulu di Jazirah Arab dikenal namanya Rihus Syamal, angin utara yang datang dari arah Syam. Ya ini dikenal angin ini semacam membawa kesejukan gitu ya, basah. Nah, kita sering menyebutnya dengan angin sepoi-sepoi basah, ya gitu ya, angin sepoi-sepoi basah. Yang apabila menerpa itu terasa sejuk, ya terasa sejuk ketika menerpa wajah kita ataupun badan kita ataupun pakaian kita. Baik, kemudian kita melihat di sini syarah hadisnya secara umum yang nanti akan kita lihat juga beberapa faedah yang disebutkan. Kata penulis ini, sesungguhnya di dalam surga itu tersedia berbagai macam kesenangan yang menjadikan kehidupan para penghuninya selalu menemukan hal yang baru. Jadi di surga itu akan didapati ya pembaharuan. Jadi suatu baru, ada penambahan ataupun diganti yang baru, Ya, ditambah terus setiap hari. Yang tidak akan ada ya kesudahannya, karena kehidupan di surga ataupun nanti di neraka, kehidupan akhirat adalah kehidupan yang abadi, selama-lamanya tidak ada kesudahan. Ya, tidak akan pernah berhenti dan tidak akan ada akhirnya. Makanya dikatakan yaumul akhir. Karena kehidupan di sana itu nggak akan ada akhirnya.
Ya, abadan khalidan fiha abadan. Selama-lamanya dia di surga dan selama-lamanya di neraka. Nah, nanti orang-orang yang berada di surga ataupun ahlul jannah, mereka akan mendapatkan tajdid. Tajdid itu terus diperbaharui. Terus diperbaharui, ditambah lagi. Tidak ada istilah namanya kadaluarsa. Ya, di sana tidak berlaku lagi namanya kadaluarsa. Udah kadaluarsa ini enggak, diganti oleh Allah Ta'ala terus, sehingga menghilangkan al-malal. Penduduk surga tidak akan tertimpa malal. Tahu malal ya? Kebosanan. Tidak ada istilah kejenuhan. Apakah itu pada pasangan mereka ataukah pada berbagai macam kenikmatan yang mereka dapatkan di surga nanti, itu akan diperbaharui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak akan tertimpa kejenuhan. Tidak ada yang namanya kadaluarsa, tidak ada yang namanya sakit, nggak ada yang namanya basi, nggak ada yang namanya buang air besar ataupun buang air kecil. Manusia itu nanti penduduk surga hanya bisa mengkonsumsi saja. Ya, kalaupun dalam sebuah disebutkan, ya itu yang mereka masukkan itu kemana keluarnya, kata Rasulullah SAW, Allah akan menggantinya menjadi berupa keringat, dan keringat yang keluar dari badan pun akan beraroma ya harum seperti minyak wangi kesturi. Ya, tidak ada namanya dahak, tidak ada namanya ludah. Ya, buang besar, buang kecil dan seterusnya. Taib. Demikian juga diperbaharui. Dan manusia itu yang muda terus. Ya, di surga nanti seumuran 33 tahun. Ya, sama semuanya. Makanya di surga nanti tidak ada yang namanya nenek-nenek, kakek-kakek, itu enggak ada di sana. Semuanya muda. Ya, di umur-umur yang memang manusia di umur itu puncak-puncaknya di dunia itu umur 30-an. Kalau udah masuk 40, udah mulai gitu. Sudah mulai dibatasi makan, ya, sudah mulai naik kolesterolnya 40 ke atas dia. Sudah mulai sakit sininya, sakit situnya. Ya, masa keemasannya itu ya antara 20, 30 ya sampai ke 40, 20 sampai 40. Kalau udah 40 ke atas itu udah hati-hati. Ya, sudah harus jaga-jaga makan. Enggak di masa 20, 30 semua dimakan. Tapi kalau udah 40 ke atas, sudah itu. Ya. Tapi tidak nanti untuk di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalamnya mereka tidak merasakan kebosanan dan kejenuhan. Enggak ada yang namanya bosan dengan bidadari, dengan pasangannya, karena mereka perawan terus. Ya, bujang terus, kuat terus. Ya. Nah, nanti diberikan laki-laki diberikan kekuatan yang berlipat-lipat di surga nanti. Dia akan diberikan kekuatan berlipat-lipat dari laki-laki di dunia. Nah, jadi gak ada kejenuhan, gak akan tertimpa bosan. Ditambah oleh Allah Ta'ala terus. Di antaranya Allah menyelenggarakan hari pasar bagi para penghuni surga pada setiap hari Jumat. Pasar itu menjadi tujuan orang-orang mukmin dari segala tempat mereka. Ya, sebagaimana di dunia, umumnya manusia itu kesenangannya, kecondongannya itu pengen pergi ke pasar. Karena di sana itu terkumpul berbagai macam kebutuhan manusia dan hiburan. Dari dulu sampai hari ini. Bahkan dulu masih kita kenal pasar itu kadang ditambahi lagi ada pasar apa begitu ya. Kalau namanya pasar, ada pasar-pasar tertentu yang di situ ada mainannya, terutama untuk anak-anaknya, gitu ya. Pasar malam, gitu ya. Pasar malam lebih lagi, kalau pasar malam lebih heboh lagi. Nah, begitu juga di surga nanti, bagaimana Allah Ta'ala menjadikan pada penduduk surga itu keinginan untuk datang ke pasar. Ya, sebagaimana kita di dunia pengen sekali datang ke mall. Ini akhir pekan ya, weekend kemana kita? Ke mall. Ya, kita sekarang bilangnya plaza kan begitu, mall. Kalau dulu kenalnya kita hanya pasar kan begitu. Sekarang ada juga pasar tradisional, ada pasar modern, pasar kekinian yang disebut dengan mall atau plaza. Ya, jadi pasar itu menjadi tujuan orang mukmin dari segala tempat mereka. Para penghuni surga telah terbiasa dengan menyediakan berbagai macam produk terpajang di pasar, dari berbagai macam pakaian, perhiasan, makan dan minum. Kita sudah bahas sebelumnya ya, bagaimana nanti
ada orang-orang semasa di dunia yang memang senangnya itu bercocok tanam, sampai Allah masukkan dia ke dalam surga sekalipun dia minta kepada Allah supaya dikasih lahan untuk bertani. Coba bayangkan, saking senangnya dia. Jadi begitulah memungkinkan apa yang menjadi kesenangan seorang hamba yang beriman, yang saleh, yang bertakwa, yang menjadi kesenangannya di dunia dari perkara dunia, ya mungkin dia tidak mendapatkan secara sempurna di dunia, lalu dia minta nanti di akhir, dia minta ketika dia masuk ke dalam surga. Sampai kisah itu yang kita pernah bahas itu ya, sampai seorang badui itu mengatakan, ya memungkinkan itu orang Ansor katanya. Sampai orang Badui itu mengatakan memungkinkan itu kaum Ansor. Kenapa? Karena memang dikenal waktu itu kaum Ansor suka bertani, memiliki kebun-kebun kurma, seperti itu. Sampai orang Badui itu mengatakan seperti itu orang Ansor, kan begitu. Taib. Namun wallahu a'lam, barang apapun yang dipajang di pasar dalam surga terdiri dari berbagai macam hal yang baik dan bagus-bagus. Ya pastinya itu barang-barang bagus yang tidak ada cacatnya. Kalau barang-barang yang dijual di pasar-pasar di dunia memungkinkan, sangat-sangat memungkinkan ada cacatnya. Ya, bahkan bisa kita katakan setiap barang itu dipastikan ada cacatnya. Setiap barang itu dipastikan ada cacatnya. Hanya saja ada aib atau cacat barang yang sudah toleransi lah, kan begitu ya, yang sudah dimaklumi, nggak terlalu merugikan. Nah, itu tidak masalah dalam pembahasan muamalah, itu suatu hal yang dimaafkan. Ya, cacat-cacat yang cuma cuil dikit, udah maklum lah orang, kan begitu. Ya, yang perlu diwanti-wanti, yang hati-hati, yang nanti bisa terjatuh pada gharar, cacat yang memang bisa merugikan dalam jumlah yang besar, ya merugikan si pembeli. Itu ditutupi, maka itu yang gharar namanya, nggak boleh, itu penipuan. Taib. Nah, adapun barang-barang di surga tidak demikian, bagus-bagus semuanya, karena tidak ada sesuatu yang sifatnya itu jelek, buruk ataupun cacat bagi penduduk surga ataupun barang-barangnya. Para penghuni surga tidak membutuhkan apa-apa untuk istana-istana dan rumah-rumah mereka, akan tetapi itu adalah variasi kenikmatan dan ya baru terus-menerus. Jadi istana mereka, rumah-rumah mereka, perabotan-perabotan mereka itu akan bagus terus, dijaga oleh Allah Ta'ala, yang tidak akan mengalami kerusakan, ya selalu dan selama-lamanya meliputi mereka. Sesekali mereka ziarah kepada Rabb mereka. Nah, nanti ada hadis-hadis yang lain, ada hari-hari tertentu Allah memberikan izin kepada penduduk surga untuk mengunjungi Allah, ya, dan melihat wajah Allah Ta'ala. Dibuka hijabnya Allah sehingga penduduk surga pun bisa melihat wajahnya. Ya, saat penduduk surga diberikan izin oleh Allah melihat wajahnya, maka mereka pun ya merasakan nikmat melihat wajah Allah. Itu tidak ada bandingnya dibandingkan nikmat surga itu sendiri. Ya, jadi ada waktu-waktu nanti sesekali mereka ziarah kepada Rabb mereka, lalu Allah memuliakan mereka dengan memperlihatkan wajahnya yang maha mulia. Sesekali mereka menuju pasar surga, seperti kita bahas, dan kadang-kadang mereka akan saling mengadakan kunjungan antara sesama penduduk surga. Hanya saja sini ada khilaf para ulama, apakah penduduk surga yang berada di adna, ya karena surga itu darajat, ya surga itu berderajat-derajat, dan derajat surga paling tinggi adalah derajat surga Firdaus, yang tidak ada lagi di atasnya derajat surga yang lainnya, langsung atapnya penduduk surga Firdaus, atapnya langsung Arsyur Rahman, ya arsnya Allah Ar-Rahman. Nah, para ulama mengatakan, apakah para penduduk surga yang di bawah dibolehkan mengunjungi yang di atas? Sejumlah ulama mengatakan ini tidak, ya tidak terjadi seperti itu, karena ini menunjukkan nanti apa bedanya dengan yang mendapatkan surga di atas. Tapi yang di atas diizinkan untuk berkunjung kepada yang di bawah. Wallahu a'lam bishawab. Akan tetapi untuk dialog maka semuanya bisa saling berdialog. Allah Ta'ala mampu untuk menjadikan mereka untuk bisa bercengkrama, berdialog dan berbicara, walaupun mungkin jaraknya kita anggap itu sangatlah jauh,
Bahkan mereka pun diizinkan untuk berdialog dengan penduduk neraka. Ya, Allah Ta'ala izinkan. Seperti dalam ayat itu, ketika penduduk surga mengatakan kepada penduduk neraka, ma salakakum fi saqar. Penduduk surga bertanya kepada penduduk neraka, ini kan jauh, apalagi antara penduduk surga dengan penduduk surga. Ya, jadi penduduk surga itu bertanya sama penduduk neraka, kenapa kalian masuk neraka saqar? Apa jawaban mereka penduduk neraka? Qalu lam naku minal musallin. Oh, kami dulu nggak sholat. Oh, ternyata itu. Nah, jadi orang-orang yang nggak sholat itu akan masuk neraka saqar. Dan itu ditanya sama penduduk surga, Mas, kok bisa masuk neraka saqar sih? Kan gitu bahasa kita ya. Ente kenapa masuk neraka saqar? Gitu. Iya, dulu nggak sholat. Disuruh sholat nggak mau sholat, mucil kan begitu. Ya, disuruh sholat nggak mau. Nah, kalaulah penduduk surga dengan penduduk neraka saja Allah jadikan kemampuan bagi penduduk tadi untuk bisa berkomunikasi, lalu bagaimana lagi dengan sesama penduduk surga? Wallahu a'lam. Intinya akan ada nanti hari-hari di mana mereka saling berkunjung, ya. Atau sesekali masing-masing mereka mendatangi apa-apa yang diberikan kepadanya berupa kerajaan dan kenikmatan dengan mengendarai kendaraan yang dijanjikan Allah kepada mereka. Demikianlah dan seterusnya. Ya, atau mereka nanti diizinkan ada hari-hari tertentu, ya, diberikan kendaraan. Yang dengan kendaraan ini mereka bisa ke sana kemari sebagaimana yang telah dijanjikan dalam beberapa hadis itu diceritakan. Taib. Ketika mereka berangkat menuju ke pasar surga, tiba-tiba berhembuslah angin utara yang berhembus kepada mereka sehingga angin itu juga menerpa wajah dan pakaian mereka yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada mereka berupa parfum yang wangi, sehingga dengan demikian mereka bertambah bagus kepada kebagusan yang telah ada pada mereka dan indah kepada keindahan yang telah ada pada mereka. Aslinya mereka sudah tampan, aslinya mereka sudah ganteng, penampilannya juga sudah oke, ya, sudah indah, sudah elok. Tapi inilah keutamaan yang Allah Ta'ala berikan kepada penduduk surga. Setiap ada waktu-waktu tertentu dalam pembahasan ini, setiap sepekan sekali Allah Ta'ala akan tambahi ketampanan mereka, keindahan mereka, keelokan mereka pada pakaian, penampilan dan wajah mereka. Itu akan bertambah ganteng setiap pekannya dengan adanya pasar-pasar ini. Ketika usai berbelanja, mereka pun pulang ke rumah masing-masing. Mereka telah bertambah bagus dan indah saat dijumpai oleh segenap keluarga. Jadi mereka ada keluarga juga nanti di surga. Ya, Allah akan temukan masing-masing orang dengan keluarganya selama sesama keluarganya itu masih memegangi iman. Itu bisa kita baca dalam surat At-Tur. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum. Jadi ketemu sama dzurriyyahnya masing-masing nanti. Orang-orang yang beriman dan dzurriyyahnya, orang-orang yang di bawahnya, yang hidup 50 tahun setelah dia meninggal, 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun, 500 tahun setelah si hamba beriman tadi meninggal, itu ditemukan semuanya. Ya. Dengan sebab apa? Bi-iman, kata Allah. Dengan sebab semuanya beriman, ketemuan. Nah, itu ya, ketemuan mereka dengan izin Allah, Allah Ta'ala menemukan mereka. Nah, baik. Ya, jadi mereka punya keluarga nanti. Ya, ketika mereka masih sama-sama beriman, nanti ketemu sama anaknya, ya, ketemu juga dengan pasangannya atau mungkin istrinya, masih ketemu lagi. Tapi tidak harus, gitu, tidak pasti. Bisa jadi antara suami istri nanti ketika di akhirat mereka tidak lagi suami istri di sana. Memungkinkan nggak? Memungkinkan. Ya, tidak bisa kita pastikan orang yang suami istri selama di dunia kemudian pasti ketemu lagi, nggak bisa. Karena masing-masing ada tingkatan amalnya. Bisa jadi yang satu kafir, yang satu masih beriman. Ya, bisa jadi yang satu udah di surga dulu bersama bidadari, yang satu masih di neraka. Kan bisa saja seperti itu. Bisa jadi suaminya dulu masuk surga, lalu Allah berikan bidadari kepadanya, sementara istrinya masih di neraka. Ya, atau sebaliknya, istrinya masuk duluan surga, suaminya masih di neraka. Ya, tapi memungkinkan juga bagi mereka jika sama-sama
beriman, Allah pertemukan lagi mereka nanti di sana. Sesungguhnya yang demikian itu kenikmatan yang langgeng untuk selama-lamanya. Kita senantiasa memohon kepada Allah sudi kiranya menjadikan kita sebagai sebagian dari penghuni surga di antara orang-orang yang bisa masuk ke dalam pasar dengan rahmat Allah Jalla wa Ala. Terakhir kata beliau di sini ada 5 faedah, langsung kita bacakan. Yang pertama, di dalam surga itu terdapat pasar yang menjadi tujuan para penghuni surga sekali setiap hari Jumat. Jadi begitu ya. Penduduk surga itu ada keinginan mau ke pasar juga. Allah jadikan itu sebagaimana keinginan mereka semasa di dunia pengen ke pasar. Cuma ya pasti tadi pasarnya itu tidaklah sama gitu ya. Penamaannya sama tapi kaifiatnya itu tidaklah sama. Yang kedua kata beliau faedah lainnya, di surga terdapat angin yang berhembus kepada para penghuni surga yang menerpa wajah dan pakaian mereka dengan parfum yang menambah bagus dan indah pada mereka. Kalau angin di dunia itu ada angin yang bagus, ada angin topan ya kan, angin puting beliung, angin ya macam-macam. Ya, sebagaimana Nabi kita SAW apabila beliau melihat angin itu sudah gelap, cuaca gelap, angin itu kelihatan berbahaya, menakutkan, maka beliau akan berdoa, ya kan? Kan ada doanya itu. Doa ketika melihat angin yang begitu kencang. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairama. Ya Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairama fiha, ya wa khairama ursilat bihi wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bihi. Nah itu ya doanya. Sungguhnya aku, ya Allah, sungguhnya aku memohon kepadamu, meminta kepadamu kebaikan dari angin ini dan ya apa yang dikandung di dalamnya dan apa yang dibawa bersamanya. Dan aku berlindung kepadamu dari keburukan angin ini dan kandungan yang dibawanya ataupun ya keburukan yang ada bersamanya. Nah itu. Tapi kalau angin di sana nanti angin yang baik insyaallah di surga. Baik, kemudian yang ketiga faedah yang lainnya kata beliau, kesempurnaan para penghuni surga selalu bertambah secara terus-menerus dan sama sekali tidak pernah berkurang. Ini berbeda dengan kondisi para penghuni dunia yang masa muda mereka menjadi hilang, umur mereka semakin berkurang dan kenikmatan mereka semakin musnah. Nah, ini berbeda ya. Jadi berbeda antara penduduk surga sama penduduk neraka, sama-sama bertambah. Kalau penduduk surga bertambah-tambah kenikmatannya dengan waktu-waktu tertentu. Di antaranya ini sepekan sekali bertambah ketampanannya, keindahan, keelokannya. Nah di neraka juga penduduk neraka bertambah juga. Apa yang ditambah? Siksaannya. Ya. Jadi penduduk neraka pun ditambah siksaannya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah apa dia? Falan nazidakum illa adzaba, dan kami tidak akan menambahi penduduk neraka itu kecuali siksa. Itulah tambahan bagi penduduk neraka. Adapun penduduk neraka bertambah siksaannya, Nah kalau kita penduduk dunia, apa yang bertambah? Bertambah hari, bertambah tua kita, kan begitu ya. Semakin bertambah umur, bertambah kekuatan kita atau berkurang? Ya, udah masuk 40 mulai tambah lagi, tambah ubannya, ya, bertambah kekuatannya, tambah Tuhan, gitu ya. Tambah lemahnya dan begitu seterusnya. Baik. Kemudian yang keempat kata beliau, di akhirat tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan yang ada di dunia selain hanya nama saja. Maka kita tidak tahu persis seperti apa pasar itu dan apa yang ada di dalamnya. Kita juga tidak tahu bagaimana mereka mengetahui hari di dalam surga. Kita juga tidak tahu bagaimana semua penghuni surga itu ya muda sepanjang masa dan mereka tidak akan pernah menjadi tua. Nah ini kita nggak tahu nanti bagaimana perhitungan harinya, satu hari itu berapa jam dan seterusnya, itu kita tidak tahu. Nanti itu diketahui setelah manusia berada di surga Allah Ta'ala. Yang kelima, di surga juga ada arah mata angin sebagaimana di dunia.
angin yang datang dari arah utara menerpa setiap wajah dan pakaian mereka. Jadi ada arah juga ya, ada arah utara, selatan, barat, timur dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin yang bisa kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Semoga menjadi tambahan ilmu bagi kita semua dan menambah keimanan bagi kita semua atas janji-janji Allah, dan semoga Allah memudahkan kita untuk mendapatkan janji kebaikannya. Allahumma amin. Ini saja akhir da'wana alhamdulillah subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.